Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, bahkan memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup keseharian kita. Baik, tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah peperangan. Bacaan terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, dalam beberapa kesempatan saya pernah memutarkan film Kristiani yang judulnya Invisible Enemies, musuh yang tidak kelihatan, untuk anak-anak muda gereja. Dalam film ini diceritakan seorang tokoh yang menemukan sebuah kacamata yang ternyata membuat dia dapat melihat dan mendengar perbuatan iblis dalam hidup manusia. Lalu setelah menonton film, saya meminta pandangan anak-anak muda itu mengenai film yang tadi mereka tonton. Secara teknis, menurut mereka, film itu tidak membuat mereka merasakan sensasi horor yang berlebih, karena film lama itu ya. Visualisasi dimensi lain dalam film itu juga tidak secanggih film-film MCU yang memunculkan fiksi tentang perjalanan antar dimensi atau universe. Tapi pesan filmnya kuat sekali, kata seorang anak. Hidup kita, katanya, seperti baru tersadarkan, selalu bersentuhan dengan dunia supranatural. Peperangan kita, seperti ayat tema yang tadi kita baca, bukanlah melawan darah dan daging. Saya balik tanya pada mereka, lalu apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Seorang anak muda berkata, kita sebaiknya tidak mengganggu mereka, roh-roh jahat itu, sebab mereka dapat menyulitkan kehidupan kita kalau kita ganggu. Pemuda lain berargumen, apapun pilihan hidup kita, roh-roh jahat itu akan selalu berupaya menjerat dan menyeret kita untuk masuk dalam kerajaan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan, kata pemuda lain menimpali. Saya lihat ada seorang anak muda yang dari tadi membolak-balik Alkitab. Lalu dia baca ayat yang tadi kita baca, 1 Petrus 5 ayat 8. Saya sambut. Ya, itulah sebenarnya kesimpulan dari apa yang mau kita pelajari dengan menonton film ini. Itu share yang saya mau bagikan kepada mereka. Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah medan perang. Tinggal di belakang tembok dari benteng yang kuat dan kokoh, itu bukan pilihan. Lalu saya kutipkan pandangan Sun Tzu, seorang ahli strategi perang. Sun Tzu berkata begini, dalam peperangan, jangan berharap musuh tidak menyerang. Bersiagalah selalu. Jangan memikirkan kemungkinan musuh tidak berani menyerang, tetapi justru kita harus meningkatkan kemampuan agar musuh sulit menyerang. Lalu saya tambahkan dengan nasihat dari Aesopus, penulis fabel yang terkenal. Babi hutan tidak mudah dikalahkan. Kenapa? Karena ia selalu mengasah taringnya. Karena pertempuran datang tanpa diketahui siapapun. Jadi kalau kita bersiaga, kita bisa menang dalam perang. Sebagai orang Kristen, kita tidak punya pilihan selain mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan pekerjaan dan pengaruh roh-roh jahat. Firman Tuhan yang kita baca
mengingatkan kita bahwa firman Tuhan menjadi ketopong keselamatan dan pedang roh dalam memenangkan perang. Menjadi alat bertahan dan alat menyerang yang efektif untuk memenangkan perang. Saya contohkan seperti Yesus saat dicobai di padang gurun. Beliau selalu menolak dan mengantisipasi rayuan dan tipuan si jahat dengan mengatakan, ada tertulis. Dengan kata lain, Yesus selalu menyelaraskan seluruh aspek hidupnya dengan apa yang sudah difirmankan Allah. Itulah kunci kemenangan kita melawan si jahat. Entahkah mereka datang dalam wujud yang mengerikan, ataupun dalam wujud yang mempesona kedagingan kita. Hidup ini peperangan, bersiagalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan kali ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menyadari bahwa hidup ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh si jahat dalam seluruh aspek hidup kami. Roh-roh jahat itu selalu masuk mencari kesempatan untuk menyergap kami, menyeret kami, mengalahkan kami. Tapi kami diingatkan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan ada firman Tuhan yang dapat kami jadikan pegangan, yang akan menjadi penangkal dan alat untuk membela diri. Di dalamnya ada kemenangan yang dijaminkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami baca dan renungkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.